Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillahi la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa fil ayatil ukhra, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang kita muliakan, para ulama, habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat Kampung Lebak Pasar, Desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Kyai Haji Mawan Maulana Fakhruddin dan putranya Ananda Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Aceng Alim Mazani. Semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat, tambah manfaat, barokah ilmunya, barokah rizkinya, barokah pesantrennya, dan mudah-mudahan dijadikan ma'hadan sholiha, Pondok Pesantren Al-Futuh Samratul Huda, ma'hadan thayyiba, ma'hadan mubaraka min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam penghormatan saya sampaikan kepada Habib Muhammad Barakbah selaku Ketua DPC FPI Kecamatan Citerep, Al-Ustad Muslihin pimpinan Pondok Pesantren Hadirul Ulum, Al-Ustad Dadang pimpinan Majlis At-Taqwa, Al-Ustad Barki Azkar selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Bayyinah, Al-Ustad Nunu Hasanuddin selaku pimpinan Majlis Aqidatul Awam, Al-Ustad Ali Nur Ali pimpinan Majlis Al-Alawi, juga para asatid yang lainnya, dan alhamdulillah di sini hadir alumni senior pertama Al-Futuhiyah dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ananda Kyai Haji Yusuf Hamdani dari Cimande Bogor beserta para junior-junior, kiai-kiai, ustad-ustadnya dengan berikut hadir, berkah hadir di tempat ini. Semoga Allah manfaatkan, barokahkan ilmunya, tambah ilmu yang manfaat, dimudahkan rizkinya, dicukup segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat hadirin wal hadirat, aparatur pemerintah, baik sipil, TNI, Polri, juga kepala desa, RT RW, semoga dijadikan para pejabat yang amanah, yang takwa kepada Allah dan kasih sayang kepada masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah.
Pada malam hari ini Al-Fakir bisa silaturahmi dalam rangka pengajian memperingati mengagungkan kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua haul Sultanul Aulia Qutbur Rabbani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, dan yang ketiga yaitu tasyakuran Pondok Pesantren Al-Futuh Samratul Huda. Dalam 3 acara besar ini, yang pertama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di hari kiamat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Dan dengan berkah kecintaan kita kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga kita mendapatkan syafaat dari Sultanul Aulia. Namun perlu diingat, jangan sampai punya keyakinan bahwa wali di atas Nabi. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, wa asbitan lil auliya'il karomah. Karomah para wali itu memang ada. Tetapi ingat, sehebat apapun karomah wali, setinggi dan sebanyak apapun karomah wali, tetap derajatnya para wali itu di bawah para nabi. Manakala punya akidah, punya keyakinan bahwa wali di atas nabi, salah total. Itu sudah bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dari nabi yang paling mulia, yang paling istimewa adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan haji wida, haji terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat yang hadir pada saat di situ ikut melaksanakan haji wada, di dalam pesan beliau banyak di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, bersumber dari sahabat Nabi Imam Irbad bin Sariyah, dengan banyak redaksi baik di dalam kitab Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Nasai dan lain sebagainya. Namun inti daripada hadis tersebut bahwa Nabi sudah menyampaikan, may ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsira. Jadi umat Islam di akhir zaman ini akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Bukan saja perbedaan dalam furu'iyah, tapi sudah berbeda di dalam usul, berbeda di dalam akidah. Sampai-sampai dalam hadis yang lain, bersumber dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyari makhofatan ayyudrikani. Para sahabat-sahabat banyak yang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tentang seperti fadilah membaca tasbih, fadilah tentang membaca tahlil, fadilah tentang membaca tahmid,
fadilah tentang membaca takbir, fadilah tentang silaturahmi, fadilah tentang birrul walidain. Aneka ragam kebaikan ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan aku, kata Hudzaifah bin Yaman. Pada saat orang-orang banyak bertanya tentang kebaikan, wa kuntu as'aluhu anisyarri. Aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa berbeda? Menanyakan tentang keburukan, makhafata ayyudrikani, karena khawatir keburukan tersebut menimpa kepadaku. Karena kalau bertanya hanya sebatas kebaikan, contoh sebatas amar ma'ruf, ya bagus, tapi kalau tidak ada nahi munkar, seperti menanam padi tanpa dijaga, dipelihara dari hama dan segala penyakitnya. Kira-kira panen tidak? Panen tidak? Kalau hanya ada amar ma'ruf tanpa nahi munkar, itu tidak akan beres. Sebab selalu berbarengan ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Orang lain bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Pertama, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'anallahu bihadzal khair. Wahai Rasulullah, sungguh kami asalnya berada di kelompok jahiliyah dan keburukan. Jahiliyah tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Menyembah patung ini tidak cocok, pindah lagi dengan patung yang lain. Datang patung yang lebih bagus, pindah lagi. Jadi Tuhan itu sesuai selera, seperti awewe urang Citerep selerana kana seblak. Seblak ieu teu ngeunah, pindah deui ka seblak ieu. Jadi Tuhan bagaikan seblak. Karena di zaman jahiliyah ada patung batu disembah. Ada lagi yang memahat patung dari tembaga. Pindah lagi Tuhannya ke Tuhan tembaga. Sampai ke patung emas. Wasyarin, dan kami ada di dalam keburukan. Perjudian, minuman keras, perzinahan. Itu di zaman jahiliyah. Sekarang zaman modern, ada tidak? Berarti modern jahiliyah. Nah, di zaman jahiliyah cara menyembah sudah salah, akhlaknya sudah buruk. Faja'anallahu bihadzal khair. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami dengan kebaikan, maksudnya dengan diangkat, diutusnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan inilah Tuhan sebenarnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Inilah Tuhan sebenarnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah Tuhan sebenarnya. Qul huwallahu ahad. Kami mendapatkan hidayah, kata Imam Hudzaifah bin Yaman. Kami memeluk Islam. Alhamdulillah, dalam didikan, bimbingan, ditarbiyah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di Madinah merasakan kemajuan, ketentraman, kebahagiaan, apalagi setelah terjadi tahun Futuh Mekah. Fahal ba'da hadal khairi min syarrin. Apakah setelah zaman keemasan ini, zaman Islam ini, akan datanglah zaman keburukan lagi? Abu Hudzaifah bin Yaman bertanya, setelah zaman baik ini apakah akan datang lagi keburukan? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, pasti. Wahal ba'da dalika syarri min khair.
setelah zaman keburukan itu apakah ada lagi zaman kebaikan? Jawaban Rasulullah, na'am wa fihi dakhonun. Setelah zaman keburukan akan datang lagi zaman kebaikan, namun kebaikan itu dakhonun, penuh kotoran. Artinya bersih setelah kotor, ada bekas. Lalu kata Hudzaifah, waba dakhonuhu. Apa kotorannya? Naon dakina, naon karatanana? Rasulullah menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Kaumun, manusia, berarti banyak, yang memberikan petunjuk kepada umat bi ghairi hadi, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya Islam, bahkan ustadz dipanggil kiai memberikan petunjuk kepada umat tidak sesuai dengan syariat Islam. Diakurkan dengan Islam, tidak diakurkan dengan iman, tidak diakurkan dengan ihsan, bertolak belakang. Malah disebut tokoh Islam. Ada yang sampai menyampaikan cukup dari kita Al-Quran. Hasbuna ma ja'ana minal Quran. Tidak perlu hadis, tidak perlu apalagi ijma dan qiyas. Cukup orang yang memakai Al-Quran, memahami Al-Quran dengan tekstual. Begitu menafsirkan ayat yadullah fauqa aydihim, langsung dimaknaan tangan Allah di atas tangan manusia. Meyakini Allah punya tangan. Ini berbahaya apa tidak? Lalu kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Lalu dia punya pikiran bahwa Allah punya wajah. Cuma wajahnya Allah tidak seperti wajah manusia. Ini gara-gara memahami Al-Quran dengan otaknya, dengan pendapatnya, tanpa melalui Al-Quran, melalui ulama-ulama ahli tafsir. Saya kasih contoh. Yang pertama di dalam surat Alif Lam Mim, setelah ayat mutasyabih Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Ini termasuk bagian daripada penjelasan kepada umat. Dari ada seorang kiai, saya dikasih videonya, namanya Nur Ihya dari Jawa Timur, dari Surabaya. Bahwa dia membandingkan bahwa di pondok pesantren Salafiyah itu, kitab kuning menjauhkan dari Al-Quran. Ini pemahaman yang goblok, pemahaman yang tolol. Kitab kuning menjauhkan dengan Al-Quran. Padahal kitab kuning karya ulama salaf itu mengartikan, menjelaskan, menafsirkan, menjentrekan Al-Quran. Saya kasih contoh satu saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalik. Lafaz dzalika isim isyarah lil bu'di. Tapi di dalam tafsir Jalalain, tafsir yang standar, pertama di pondok pesantren Salafiyah, dzalikal kitab ai hadal kitab. Menafsirkan dalika dengan lafaz hada Imam Suyuti itu bukan dari otak sendiri, bukan. Imam As-Suyuti pun ittiba kepada siapa? Kepada guru dan ulama sebelumnya, sampai kepada Imam Mujahid, sampai kepada Imam Muqatil, sampai kepada Imam Ibnu Abbas sebagai turjumanul Quran. Ibnu Abbas berkata, dzalikal kitab ai hadal kitab. Hanya saja di dalam Jalalain dzalikal kitab ai hadal kitab tidak qalahu Ibnu Abbas, karena memang ini tafsir-tafsir yang ringkas. Kalau kita telusuri ulama-ulama ahli tafsir itu tidak sembarangan. Menafsirkan itu ujung-ujungnya tetap sampai kepada para sahabat. Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang benarkan sahabat menyampaikan kepada tabi'in, kepada ulama salaf, ulama kholaf, mutaqaddimin, mutakhir, sampai kepada para mu'allif. Jadi jangan memahami Al-Quran hanya dengan teksnya saja.
Sebab di dalam Al-Quran mengandung ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu mantik, sumber segala ilmu. Jadi tidak mudah memahami Al-Quran hanya dengan sebatas hasbuna ma ja'ana minal Quran. Akibatnya memberikan petunjuk kepada umat bi ghairi hadyi, tidak sesuai petunjukku, tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kamu ada yang kenal, ada yang ingkar. Itulah kotorannya, kata Nabi kepada Hudzaifah bin Yaman, yang didengar oleh Hudzaifah bin Yaman dan para sahabat lain. Lalu Hudzaifah bin Yaman bertanya, fahal ba'da dalikal khairi min syarrid? Apakah setelah kebaikan itu yang tadi sudah ada kotorannya, akan ada lagi zaman keburukan? Jawab Rasul, na'am, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ya, akan datang lagi di masa umatku. Pada saat itu du'autun, orang-orang da'i, para penceramah, tukang khutbah, tukang mengajak, tokoh masyarakat mengajak kepada umatnya ala abwabi jahannam, untuk masuk ke pintu neraka jahannam. Jadi banyak mubalik-mubalik yang mengantarkan umat kepada neraka jahannam, pejabat-pejabat yang mengantarkan kepada neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafu. Siapa yang mengikuti mubalik tersebut, siapa yang mengikuti khutbah tersebut, siapa yang mengikuti ustadz kiai tersebut, maka mereka akan diceburkan ke dalam jahannam. Bingung kiai, kalau pejabat bisa dimaklumi, ada yang mengajak untuk menghalalkan minuman keras, betul apa tidak? Ada yang mengajak untuk melegalkan, membebaskan LGBT, bikang bodoh kabikang, lalaki bogoh ka lalaki ngadu kumis. Ayat itu gitu ayat. Nah, kalau untuk para dai ini yang mengajak ke pintu jahanam, yang bagaimana maksudnya? Sehingga Imam Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, jelaskan mereka kepada kami, siapa mereka? Dari kelompok mana mereka? Jawaban Rasul, hum min jildatina wa yatakallamuna bi ilsinatina. Kulit mereka sama dengan kulit kita, ngomongnya sama dengan ngomong kita. Orang Indonesia disasarkan kurang Indonesia, sebab lamun bahasana beda jeung orang Indonesia, boro-boro kunyasarkeun ngomong lagi teka arti. Bener tuh? Jadi yang menyesatkannya itu dari kelompoknya, dari kulitnya, dari cara bicaranya. Orang Sunda ke orang Sunda deui. Orang Jawa ke orang Jawa, orang Indonesia ke orang Indonesia. Mengajak kepada umat untuk masuk neraka jahanam. Maksudnya, padahal tidak ada satupun kiai, yuk kita besok masuk jahanam. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada satupun ustadz, ayo siapa yang mau bareng masuk jahanam? Enggak ada. Maksud hadis Nabi, du'atun ala abwabi jahannam, yaitu jamaah yad'unan nasa ila dhalalah wa yasuddunahum anil huda bi anwa'in minat talbis. Tokoh agama dibilangnya, ustadz, kiai, habib, mengajak kepada manusia dengan kesesatan dengan cara anwa'it talbis, aneka ragam manipulasi, memutarbalikan fakta yang benar karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya dianggap salah. Yang benar tidak sesuai dengan kepentingannya dianggap salah. Ada tidak? Saya kasih contoh. Sekarang sedang viral 2 tahun ini tentang gerakan begal nasab. Ada yang beralasan karena sebahagian oknumnya yang suka membuat resah. Sehingga
sakit hati nasabnya dibatalkan. Kalau alasan seperti itu dilihat dari kaca ilmu mantik, berarti jinis dihukumi dengan nau. Wal hukmi lil jinsi bihukmin nau'i. Ketika jinis dihukumi dengan nau, hayawan dihukuman dengan natik, itu merupakan suatu kesalahan di dalam hujjah burhan. Andai kata ada oknum yang membuat resah, tidak sesuai dengan syariat, bahkan melebihi melanggar syariat, lalu nasabnya diputus, semuanya berakibat gara-gara oknum tersebut. Maka yang memutusnya itu adalah dosa besar. Jangan pun anak cucu yang sudah ke-38, ke-40, Nabi Adam baru turun dari surga, punya anak Qabil dan Habil dengan anak-anak wanitanya, anaknya sudah ada yang diancam untuk menjadi penghuni neraka, anak Nabi Adam. Begitu pula dengan Nabi Nuh, Kan'an anaknya. Nasab bermanfaat ketika dibarengi dengan iman dan takwa. Kalau toh hanya mengandalkan nasab tanpa iman dan takwa, tidak ada manfaat. Nasab tambah mulia, nasab menjadi pandangan, nasab menjadi pertimbangan ketika dibarengi dengan iman dan takwa. Ketika manusia itu tidak beriman, tidak bertakwa, lalu kita putus nasabnya, berarti kita ta'nun nasab, mencela nasab, memutuskan nasab orang yang sudah tetap, hukumnya dosa besar. Cara memperbaiki itu dengan baik, bukan dengan buruk. Jadi salahkan kelakuannya, jangan dibatalkan nasabnya. Betul apa tidak? Itu ta'nun nasab. Ada yang alasan karena seperti itu. Ada juga alasan kepentingan. Wallahu alam. Apapun alasannya, manakala sudah ta'nun nasab, jatuh kepada dosa besar. Wa yatakallamuna bi alsinatihim. Mereka ngomongnya dengan bahasa kita. Orang Indonesia ku bahasa Indone dengan segala manipulasi tamwihat wa talbisat. Kabuplase manipulasi dalil korupsi hujjah. Yuharrifudal kalim an mawadhi'ih. Siapapun yang berfatwa bertentangan dengan kehendak hawa nafsunya ditolak. Dalam urusan nasab sudah cukup banyak para ulama yang menjawab. Saya sampaikan di dalam kitab Ihyaul Mauta 71 dari abad ke-4 sampai kepada abad ke-14. Walaupun andai kata tidak ada 71, satu saja Ibnu Hajar Al-Haytami yang menetapkan, sudah saya taslim. Apalagi 71 ulama, kalau lebih diteliti bisa ratusan ulama. Kiai sekarang mau memutuskan, ilmu baru secangkir sudah merasa seperti lautan. Na'udzubillahi min dalik. Ketika diteliti akibat apa? Ja'lu ghairil qat'iyyi kal qat'iyyi. Menjadikan yang tidak pasti dianggap pasti. Qaidah aglabiyah dianggap qaidah qat'iyah. Itu merupakan kesalahan hujjah burhan. Dalam hujjah burhan yang salah, otomatis natijahnya pun akan salah. Ketika salah sebagai manusia, cepat kembali tobat. Memang manusia sifatnya salah. Yang paling bagus ketika salah, menerima kesalahan dan segera tobat. Itulah ma'alul khata' wan nisyan. Tobat kembali kepada Allah. Tapi ketika salah itu dipertahankan dengan egonya, salah dipertahankan, maka akan muncul kesalahan-kesalahan, kebohongan-kebohongan yang lain. Bukannya semakin benar, tapi semakin terjerumus, yang ujung-ujungnya banyak berdusta atas nama agama. Itu namanya mengajak kepada pintu jahanam. Na'udzubillahi min. Lalu Abu Hudzaifah bertanya, itu hanya sebagai contoh saja dari hadis tadi, contoh. Lalu Abu Hudzaifah bertanya, "Pama ta'muruni in adrokani dalika?" Apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku menemukan zaman seperti itu? Banyak alim, ustadz, bisa bicara,
tapi memberikan petunjuk kepada umat bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan kias. Dia sudah mengikuti hawa nafsunya dengan kecerdikannya, dengan kecanggihannya. Dia manipulasi, putar-putar itu dalil supaya bisa diterima ke masyarakat. Menjual atas nama Al-Quran berani, apalagi menjual atas nama ulama. Ketika zaman itu sudah terjadi, apa yang harus aku lakukan, kata Hudzaifah bin Yaman. Jawaban Rasulullah, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu harus mulazamah, berpegang teguh dengan mayoritas umat Islam dan para imamnya, para ulamanya. Di mana para ulama yang paling banyak? Sawadul a'dham. Maka resiko kesalahannya semakin kecil. Ikuti para ulama salafus soleh. Salafus soleh diteruskan oleh ulama-ulama sekarang. Ulama sekarang yang mengikuti jejak salafus soleh, itulah yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan kita bagian daripada kelompok ini. Dan sekarang masih banyak ulama-ulama yang istiqomah, ajengan-ajengan yang istiqomah, kiai-kiai yang istiqomah. Ikuti mereka. Jangan mengikuti ulama yang pintar memanipulasi dalil, korupsi, hujah, atau yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillahi min. Nanti satu saat, kata Hudzaifah bin Yaman, fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Jika tidak ada jamaah muslimin yang berada di dalam kebenaran, jika tidak ada sawadul a'dham, para ulama yang mayoritas sudah melenceng dari kebenaran, ini akan terjadi sebelum hari kiamat. Banyak ustadz, banyak kiai yang sudah keluar dari syariat, sehingga umat bingung, ini kiai kok masa? Akhirnya banyak yang mengikuti. Ketika zaman itu terjadi, apa yang harus aku lakukan? Melihat para ulamanya pun sudah pada melenceng, berfatwa, memberikan petunjuk tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah tidak ada, sekarang kita masih ada, masih banyak, betul? Masih banyak, betul? Tapi satu saat, entah zaman anak kita, entah zaman cucu kita, pasti ini datang. Jika itu terjadi, apa yang harus aku lakukan? Kata Hudzaifah bin Yaman. Jawaban Nabi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Manakala ulama-ulama sudah banyak yang sesat, umat-umat mengikuti ulama-ulama yang sesat, sudah susah mencari ulama, mencari ajengan, mencari mubalik, mencari khatib yang istiqomah. Susah. Kamu berada di dalam kebenaran, jauhi semua kelompok tadi. Jauh, uzlah, tinggalkan semua kelompok. Hidup kamu menjendiri walaupun di hutan, walau anta adha bi asli syajarah. Sekalipun kamu hanya menggigit, hanya makan dengan akar-akar pohon, tidak ada makanan demi menyelamatkan iman, hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Sampai mati menjemput kamu, sampai ajal menjemput kamu, kamu ridho hidup sendiri dalam membela kebenaran. Alhamdulillah ini belum sampai zaman kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sekarang masih banyak ajengan, kiai di Citerep, di Bogor, di Sukabumi, di Indonesia masih banyak ulama-ulama yang lurus. Sedikitlah ulama-ulama yang katanya ulama padahal bukan ulama seperti Gupron. Betul apa tidak? Sedikit, hanya di media sosial saja. Ikuti ajengan-ajengan yang jelas kitabnya. Mengikuti Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Ketika dia sudah menentang Syekh Nawawi, jangan dianggap. Jangan diikuti. Bagi kita Syekh Nawawi adalah salah satu ulama mutaakhirin yang mengikuti jejak ulama salafus soleh. Alhamdulillah. Zaman sekarang belum sampai kepada seperti sifatan yang terakhir. Sehingga jaminan dari Nabi melalui hadis riwayat Imam Abu Isa Tirmidzi bersumber dari Imam Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Ini jaminan Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala
tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya mayoritas umat Islam, mayoritas ulama yang disebut sawadul a'dham dijamin kebenarannya. Mereka waman sadda wa yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, keberkahan dari Allah itu berada dalam persatuan. Maka oleh karena itu saya mengajak, jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang begal nasab. Dosa besar. Kalau saya bahas gak mungkin beres dalam waktu ceramah 1 jam. Satu kitab kami kaji 2 hari 2 malam dengan full waktu sampai selesai 2:30 malam. Jadi ini hanya sekelumit saja. Wa yadullah ma'al jamaah. Wa man sadda ilan nar. Saudaraku kaum muslimin, alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah. Kita masih hidup di zaman masih banyak para ulama, banyak para habaib yang berilmu, yang istiqomah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Alhamdulillah. Tapi ini harus disampaikan kepada anak cucu kita. Manakala mereka mendapatkan suatu zaman, ulamanya sudah banyak yang melenceng. Ima melenceng dengan kepentingan pribadinya. Ima ada bohir, ada bos yang memberikan dana terbesar sehingga melenceng dia dari kebenaran. Sampai mayoritas orang alimnya sudah mengajak ke pintu jahanam tadi, maka lebih baik mati sendiri walaupun hanya makan pohon-pohonan di gunung demi mempertahankan iman Islam. Kenapa harus dipertahankan iman? Kenapa harus dipertahankan kebenaran? Karena yang akan mendapatkan derajat di sisi Allah adalah 1, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. 2, walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertahankan keimanannya. Apa yang disebut mukmin? Manusia man mata alal Islam wa in sabaqahu kufrun. Yang matinya dalam Islam, matinya di akhirnya husnul khotimah, la ilaha illallah. Sekalipun awalnya dia kafir bahkan 70 tahun hidupnya kafir, begitu mau meninggal dia masuk Islam, mati dalam la ilaha illallah. Itu diangkat derajatnya oleh Allah, yakni akan menghuni surga dan diberikan kenikmatan semua yang ada di surga. Alhamdulillah. Sebaliknya kafir, man mata ala ghairi Islam wa in sabaqahul Islam, mati di luar Islam sekalipun awalnya Islam. Dia bahkan menjadi ustadz, ada yang menjadi doktor, ada yang profesor, ngaku-ngaku pindah jadi pendeta, ngaku-ngaku muslim, kiai, terakhirnya ujung-ujungnya karena urusan dunia melenceng dari Islam atau menganggap remeh, menyepelekan hukum Islam sehingga pada waktu sakaratul maut dicabut imannya, tidak membawa Islam sekalipun dihukumi secara muslim tapi dia mati dalam kekafiran. Manusia seperti ini setinggi derajat apapun waktu di dunia tidak akan mendapatkan kemuliaan di akhirat sama sekali. Na'udzubillahi min. Yang kedua, walladzina utul ilma, yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah para ulama. Ulama mana saja, baik itu ulama dari orang Sunda, dari orang Jawa, mau dari pulau Sumatera, mau dari pulau Kalimantan, mau dari dalam negeri, mau luar negeri. Ulama tidak dikotak-kotakan, oh ini ulama imigran, oh ini ulama pendatang. Tidak, semua ulama yang istiqamah mendapatkan darajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi orang-orang mukmin yang bukan ulama. Jadi jangan mau dikotak, oh ini ulama pribumi, ulama pendatang. Semua ulama di dalam Islam, di dalam kitab hanya dibedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia yang disebut ulama su, salah satu sifatnya suka membelak-belakan hukum. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan karena hanya membela kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya. Na'udzubillahi min dalik. Aja ulama dunia, ulama akhirat. Enggak ada, oh ini ulama Yaman, jangan dihormati. Ini ulama Indonesia, hormat. Tidak ada.
itu pemecah belah umat. Mau dipecah belah? Mau dipecah belah? Kalau ada ustadz kiai yang semacam ini memecah belah umat, jangan didekati, jangan didengarkan. Wala tujalisuhum, ulah dibarunga, ulah baturan diuk, ulah ngahiji jeung si eta. Wala takhudu ma'al khaidin. Ayeuna zaman media sosial, ayo para santri-santri ahlu sunnah wal jamaah, para youtuber aswaja, lawan kesesatan. Kami geus kolot, teu bisa mencetna hese. Maraneh ngora keneh, gunakan tangan itu untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan membela kesesatan, jangan membela kesesatan, jangan membela kezaliman. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Wallahu yuhasibna, Allah yang akan menghisab kita. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin. Semua yang kita lakukan, bekas-bekas kita, ucapan-ucapan kita, lik-lik kita, semua akan dihisab. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin. Seluruh yang kita perlakukan di muka bumi, dohir dan batin, sudah dicatat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah ya ibadallah. Takwa kepada Allah. Maka di dalam hadis, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Baik sedang sendiri maupun sedang dalam keramaian. Baik di dunia nyata maupun di dunia. Takwa, ingat kepada Allah. Kalau bahasa thariqah, muraqabah. Hirup selalu merasa diintai oleh Allah. Kalau saya mendukung ini benar nggak menurut agama? Kalau saya mendukung kesalahan, ini saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau saya membela kebenaran, saya akan mendapatkan pahala. Harus seperti itu. Selalu Allah diingat di dalam hati kita. Itu namanya makom ihsan atau makom muraqabah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jadi orang yang paling mulia, paling mendapat kemuliaan di sisi Allah, orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik itu kedengaran oleh orang lain maupun tidak kedengaran. Misal dia sebelum sakaratnya alhamdulillah wafat. Kita tahu sebelum itu tidak tahu baca la ilaha atau tidak, tapi alhamdulillah itu suatu pujian, itu sudah tanda sebagai husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril khatimah wa na'udzubika minas su'i wa syarril khatimah. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semoga semua yang hadir mendengarkan, baik langsung tidak langsung, wafatnya semua dalam kalimat la ilaha illallah. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya Muhammad dan alum. Billahi taufiq wal hidayah wal ni'ay wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.